Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurnita Sulistiawati, Prodi S1 Akuntansi Universitas Mercubuana. Kali ini saya akan memberitahukan materi kewarganegaraan mulai dari CPMK 5 sampai 8, semester 1. Dari CPMK 5 adalah mampu memahami dan menerapkan yang pertama, konsep hak asasi manusia, yang kedua, wawasan Nusantara. Hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Sering sekali kita lihat banyak dari masyarakat yang mengatakan, "Di mana hak saya? Saya hanya minta hak saya." Segera kembalikan hak dan kutipan dari video ini adalah bukti di mana banyak masyarakat yang mempertanyakan tentang hak asasi manusia untuk dirinya maupun orang lain. Saya sakit, tidak ada Job Rame tidak layani. Jadi, apa yang sebenarnya menjadi definisi hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak lahir dan merupakan pemberian dari Tuhan. Dasar-dasar hak asasi manusia awalnya tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Bagaimana definisi menurut para ahli? Jadi gini, hak asasi itu hak yang melekat pada Beliau seseorang. Dia bukan melekat Bapak pada Haris hukum Azhar, atau pada Direktur konstitusi. Eksekutif Dia melekat Lokataru. pada mediumnya yang namanya manusia. Jadi segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia dan untuk kebaikan hidupnya atau untuk memenuhi kebutuhan minimumnya, itu adalah hak asasi manusia. Banyak yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu dimiliki sejak manusia itu lahir, tapi sebetulnya ada hak asasi, ada hak-hak tertentu yang dimiliki oleh seseorang bahkan sebelum dia lahir. Misalnya hak yang melekat dalam bentuk waris, misalnya gitu ya, atau misalnya hak seseorang yang sudah meninggal. Jadi dia masih berhak untuk misalnya dapat penguburan atau prosesi keagamaan atau kepercayaannya. Nah, itu dalam rangka semua untuk memperbaiki, meningkatkan atau memenuhi batas minimum martabat manusianya, dignity. Jadi segala sesuatu yang membuat manusia itu bermartabat, itu disebutnya sebagai hak, dan itu dalam konteks yang lebih besar disebutnya dengan hak asasi manusia. Gimana? Semakin jelas kan? Sekarang kita lanjut yuk. Kira-kira apa saja ya pelanggaran hak asasi manusia? Pertama, setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak. Kedua, kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia. Ketiga, kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Lalu, apa yang dilakukan pemerintah terkait pelanggaran ini? Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat. Kita harus bekerjasama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa. Melalui Menko Polhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak serta diterima dunia internasional. Hak sipil, hak politik, serta hak ekonomi dan sosial, serta budaya harus dilindungi
secara berimbang dan tidak ada satupun yang terabaikan. Pembangunan infrastruktur juga harus kita dedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan, dan hak kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga. Saya juga memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Kita telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas dan berorientasi pada pendekatan hak asasi manusia. Ternyata pemerintah sudah banyak melakukan hal yang dapat meminimalisir terkait pelanggaran HAM ya. Kira-kira siapa ya lembaga yang membantu pemerintah? Saya menyampaikan terima kasih kepada Komnas HAM dan para pegiat HAM yang terus aktif meningkatkan kesadaran HAM. Mari kita semuanya berperan aktif untuk menghormati hak pihak lain dan menjadi penanggung jawab atas terpenuhinya hak pihak lain. Sudah jelas dong apa itu HAM? Lanjut ke wawasan Nusantara ya. Wawasan Nusantara dibangun atas dasar geopolitik bangsa Indonesia yang dikaitkan dengan politik kekuasaan. Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Geo artinya bumi atau planet bumi, politik artinya selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintah. Jadi, bagaimana definisi wawasan Nusantara secara umum? Wawasan Nusantara adalah ilmu yang berisikan tentang keadaan geografik dengan berbagai sistem politik yang ada di setiap negara. Dengan cara pandang dari suatu bangsa, memandang tanah air beserta lingkungannya menghasilkan wawasan nasional. Lalu, apa fungsi wawasan Nusantara? Fungsi wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, serta perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, hal yang paling utama dalam mempengaruhi keadaan suatu negara apa? Hal yang paling utama, kawasan yang berada di sekitar negara itu sendiri. Dengan kata lain, negara-negara. Oh iya, negara dibagi dua loh. Negara determinis dan negara posibilisme. Oke, lanjut ke CPMK 6 ya guys. Isi dari CPMK 6 adalah mampu memahami dan menjelaskan ketahanan nasional dan hubungan agama dengan negara. Ketahanan nasional Indonesia berawal dari kesadaran bahwa bangsa dan negara ini mengandung sekian banyak anasir-anasir pemecah belah yang setiap saat dapat meledak dan mencabik-cabik kesatuan bangsa. Artinya, ketahanan nasional ada akibat dari doktrin pembangunan. Hal ini terjadi karena dari pemahaman bangsa Indonesia dengan geostrategis. Apa sih geostrategi? Konsep geostrategi di Indonesia memanfaatkan kondisi geografi negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana untuk mencapai tujuan nasional. Kalau pengertiannya, geostrategi Indonesia diartikan pula sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tujuannya adalah menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, dan HANKAM, serta aspek-aspek ilmiah bagi upaya pelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional.
Lalu, apa tugas pokok pemerintah Indonesia dalam geostrategi di Indonesia? Yang pertama, menegakkan hukum dan ketertiban. Yang kedua, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketiga, terselenggaranya pertahanan dan keamanan. Yang keempat, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Yang kelima, tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Gimana? Mudah kan? Lanjut yuk ke hubungan agama dengan negara. Negara dalam KBBI adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan diikuti oleh rakyat. Terdapat beberapa elemen yang diperlukan dalam pembentukan suatu negara, yaitu rakyat, wilayah, kesatuan, organisasi politik, kedaulatan, dan ketetapan. Salah satu contohnya adalah negara Indonesia. Lambang bendera merah putih yang berkobar menjadi bukti bahwa negara ini ada. Negara yang terletak di garis teritorial dengan 4 iklim dan dikelilingi lautan luas. Bentangan wilayahnya yang terdiri dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari berbagai banyak perbedaan, hanya disatukan dalam satu kalimat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Banyak sekali perbedaan dari setiap wilayah negara Indonesia, mulai dari budaya, suku, ras, dan agama. Bicara agama, tidak semua negara memiliki ketetapan yang sama dalam mengaitkan sistem pemerintahan dengan pedoman yang ada di dalam suatu agama. Sebab terdapat 4 jenis negara yang ada di dunia. Yang pertama, negara yang membenci agama. Contohnya saja, negara komunis. Yang kedua, negara yang tidak memerlukan agama, tapi tidak membenci agama. Contohnya Amerika Serikat. Yang ketiga, negara yang menghormati agama. Contohnya saja negara Indonesia. Yang keempat, negara agama. Artinya negara yang kepala pemerintahannya di bawah, di atasnya kepala negara. Contohnya Vatikan dan Iran. Negara Indonesia masuk ke dalam jenis negara yang menghormati agama. Dengan adanya 6 negara besar seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Keenam negara inilah yang membuat negara membangun departemen agama. Dengan demikian, hal ini menjadi bukti bahwa negara Indonesia sangat menghormati setiap pedoman berbagai macam agama. Rasa persatuan dari setiap agama memberikan kekuatan kepada bangsa akan membentuk nilai-nilai peradaban seluruh warga negara. Dengan sikap toleransi dan saling menghormati, memberikan kekokohan untuk jenis negara yang menghormati agama ini. Namun jangan salah, negara kerap berdebat dengan agama. Kritik agama memiliki sejarah panjang. Akan kembali setidaknya sejauh abad ke-5 sebelum Masehi. Pada abad ke-17 dan ke-18 dengan pencerahan, pada abad ke-19 meningkatnya skeptisisme, dan pada abad ke-20 awal 21
pengkritikan agama secara terus-menerus. Lalu, bagaimana hubungan negara dan agama dewasa ini? Hubungan keduanya masih menjadi perdebatan panjang dan intensif bagi para pakar muslim. Berbagai eksperimen telah dilakukan untuk menyelaraskan antara din dan daulah. Penyelarasan din dan daulah di banyak negara muslim telah berkembang secara beragam. Perkembangan wacana demokrasi di kalangan negara-negara muslim dewasa ini semakin menambah marak perdebatan Islam dan negara. Hal inilah yang mengakibatkan hubungan Islam dan negara modern secara teoritis dapat diklasifikasi dalam 3 pandangan. Yang pertama, integralistik, yang kedua, simbiotik, dan yang ketiga, sekularistik. Isi dari CPMK 7 adalah mampu memahami dan menerapkan konsep otonomi daerah dan good governance. Di tahun 1903, kolonial Belanda mengeluarkan Stadsblad nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Ini kebijakan otonomi daerah pertama yang diberlakukan di Indonesia. Pada tahun 1945, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 yang menitik beratkan asas dekonsentrasi, mengatur pembentukan komite daerah, KND, karesidenan, kabupaten, dan kota berotonomi. Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 menyebutkan bahwa daerah negara RI terdiri dari 3 tingkat atau provinsi, kabupaten atau kota besar, desa atau kota kecil. Masing-masing daerah berhak mengurus rumah tangga sendiri. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1957, daerah otonom diganti dengan istilah daerah swatantra. Wilayah RI dibagi menjadi daerah besar dan kecil. Tahun 1996, pemerintah melalui Kepres nomor 11 tahun 1996 menetapkan 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Tahun 1998 terjadi krisis ekonomi. Presiden Soeharto lengser karena tekanan mahasiswa yang berdemo. Pak B.J. Habibie kemudian naik. Dia merasa Indonesia bisa lebih baik jika setiap daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai prakarsa dan inisiatifnya. Lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999. Daerah diberi wewenang penuh kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter, dan lain-lain. Undang-undang baru ini disambut penuh semangat. Sampai dengan 2004 terbentuk daerah otonomi baru sebanyak 7 provinsi dan 115 kota dan 26 kabupaten. Pola pemerintahan yang berubah dari sentralisasi menjadi otonomi membuat daerah memiliki keleluasaan untuk membangun daerahnya sendiri dengan melihat potensi besar dari daerah. Kabupaten Jembrana mampu menjadi daerah yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan. Kabupaten Banyuasin adalah daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa melalui aplikasi. Namun masih ada kekurangan dari undang-undang tersebut. Kecenderungan hadirnya raja-raja kecil di daerah, pembangkangan wali kota atau bupati kepada gubernur, dan bahkan berkembang menjadi politik dinasti. Tahun 2004 di pemerintahan Megawati, dia melihat kelemahan undang-undang sebelumnya dan merasa otonomi daerah bisa lebih baik ketika diberi arahan yang tepat dari pemerintah pusat. Hadirlah Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang tidak hanya memperhatikan aspek struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga menetapkan pilar yang mesti dijaga agar bisa sukses. Imbasnya, otonomi daerah semakin meluas. Selama periode 2005 sampai dengan 2014, terbentuk 1 provinsi, 66 kota, dan 8 kabupaten. Melalui berbagai pembelajaran yang didapat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang membahas lebih detail mengenai kekuasaan dan pembagian wilayah. Undang-undang ini juga membahas koordinasi antara pemimpin daerah dan menetapkan forum tukar pikiran dan saling beri dukungan. Sampai dengan 2018, sudah terbentuk total daerah otonom sebanyak 34 provinsi dan 542 kabupaten atau kota. Sejak itu, pemerintah pusat melakukan segala upaya untuk mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk menemukan identitasnya dan terus mendunia. Good governance. Good governance diartikan sebagai tata kepemerintahan yang baik. Selain itu dapat diartikan pula sebagai kinerja suatu lembaga. Governing sama aja dengan mengarahkan atau mengendalikan. Maka good governance sama aja dengan tindakan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik. Strukturnya ada 3, yaitu memelihara, merubah, dan menyusun. Sementara prinsipnya ada 5. Isi dari CPMK 8 adalah mampu memahami dan menjelaskan globalisasi dan dampak pada kebangsaan. Globalisasi adalah hubungan kerjasama antar negara yang diakibatkan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Di zaman globalisasi ini, semua negara akan saling bertukar pikiran, kebutuhan pokok, dan kecanggihan yang dimiliki oleh negaranya. Ciri-cirinya dimulai dari perubahan ruang dan waktu,
pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda, dan peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Dampaknya pun akan mempengaruhi seluruh dunia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.